Di kaki pegunungan utara Thailand, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah kuil tua yang dikelilingi pepohonan tinggi dan kabut yang turun setiap pagi. Suara lonceng meditasi terdengar pelan, berpadu dengan nyanyian burung di kejauhan. Di sanalah seorang biksu muda bernama Somchai menghabiskan hidupnya. Sejak kecil, Somchai dibesarkan di lingkungan yang penuh disiplin dan keyakinan kuat terhadap ajaran Buddha Theravada. Ia taat, tekun, dan dikenal bijak meski usianya baru 30 tahun. Tapi di balik ketenangan wajahnya, tersimpan keyakinan keliru yang tertanam sejak kecil, bahwa Islam adalah agama yang berbahaya, kasar, dan tidak manusiawi. Setiap kali ia melihat penduduk Muslim dari desa di bawah kaki gunung datang menjual hasil tani ke pasar, ia selalu menatap dengan curiga. Dalam benaknya, mereka adalah orang-orang yang tidak punya belas kasih, orang-orang yang disesatkan oleh Tuhan mereka sendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, suara azan dari masjid kecil di desa Muslim bawah terdengar samar, tertiup angin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Somchai yang sedang duduk bermeditasi di beranda kuil langsung menutup telinganya. Matanya terpejam kuat, wajahnya menegang. Ia berbisik dalam hati, suara itu mengganggu kedamaian. Namun, yang ia rasakan bukan hanya gangguan, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suara itu terasa menembus dadanya, membuat hatinya bergetar ringan. Tapi dengan cepat, ia menepis rasa itu. Itu hanyalah tipu daya, pikirnya. Mereka menyesatkan dunia dengan panggilan itu. Di kuil, para biksu senior sering memperingatkan, jangan pernah bergaul dengan umat Islam, Somchai. Mereka kasar, mereka tidak memahami kedamaian. Kalimat itu tertanam dalam-dalam di pikirannya, menjadi tembok tebal yang memisahkannya dari kebenaran yang belum pernah ia kenal. Suatu malam, ia duduk di teras kuil bersama biksu tua gurunya. Di depannya, lampu minyak bergoyang pelan ditiup angin. "Guru," tanya Somchai pelan, "mengapa orang Islam beribadah dengan suara keras? Mengapa mereka tidak bermeditasi dalam diam?" Sang guru tersenyum samar, tapi jawabannya dingin. Karena mereka mencari Tuhan di luar, bukan di dalam. Itulah sebabnya hati mereka tak pernah tenang. Ucapan itu semakin meneguhkan kebenciannya. Dalam pikirannya, Islam hanyalah kebisingan tanpa makna. Ia percaya ketenangan sejati hanya ada dalam diam dan meditasi. Namun, tanpa disadarinya, setiap malam suara azan itu selalu datang, lembut, berulang, dan entah mengapa selalu membuat dadanya bergetar. Kadang ia terbangun di tengah malam, mendengar gema itu masih terngiang di telinganya. Dan anehnya, setelah itu ia tak bisa tidur lagi. Pagi berikutnya, ia berjalan keluar kuil, menatap ke arah lembah tempat suara itu berasal. Dari kejauhan, terlihat atap kecil masjid berwarna hijau pucat, berdiri di tengah rumah-rumah sederhana. Ia mendesah pelan. Kenapa suara itu tak pernah hilang dari pikiranku? Tapi ego dan doktrin lama membuatnya menolak untuk mencari tahu. Ia memilih menguatkan hatinya, memperbanyak meditasi, mencoba memadamkan rasa ingin tahu yang diam-diam mulai tumbuh di hatinya. Namun di lubuk hati terdalam, Somchai tak bisa memungkiri satu hal, bahwa setiap kali azan berkumandang, hatinya yang dulu kaku justru terasa sedikit lebih lembut. Seolah ada sesuatu yang sedang berusaha masuk, perlahan, tapi pasti. Ia tak tahu, suara yang selama ini ia benci itu sebenarnya adalah panggilan lembut dari Tuhan yang diam-diam sedang mengetuk pintu hatinya. Hujan turun deras malam itu. Langit di atas pegunungan Thailand seolah pecah, petir menyambar bergantian, dan angin menjerit di antara pepohonan bambu. Di tengah badai yang menggila, biksu muda bernama Somchai melangkah sendirian di jalan setapak licin, mengenakan jubah oranye yang basah kuyup menempel di tubuhnya. Hari itu ia berangkat dari kuil menuju desa tetangga untuk mencari bahan dupa dan beras sedekah. Namun hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Jalan setapak berubah jadi aliran lumpur, dan kabut tebal menelan pandangannya. Dalam hitungan menit, ia tersesat di tengah hutan lebat. Namo tassa bhagavato. Ia melantunkan doa perlindungan, tapi suaranya tenggelam oleh raungan guntur. Tubuhnya menggigil.
Langkahnya melemah. Ia mulai kehilangan arah, hingga dari kejauhan terlihat cahaya samar, seperti lampu dari rumah. Dengan langkah tertatih, ia menghampiri sumber cahaya itu. Ternyata sebuah gubuk kayu sederhana di pinggir sawah. Atapnya dari seng berkarat, tapi ada sinar hangat keluar dari jendela bambu. Somchai mengetuk perlahan. "Siapa di luar?" Terdengar suara serak namun lembut. Saya tersesat. Mohon izinkan berteduh sebentar." Pintu terbuka. Seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun berdiri di sana. Kulitnya sawo matang, janggut tipis memutih, dan di kepalanya terpasang peci hitam kecil. Wajahnya teduh, matanya lembut, seorang Muslim Thailand Selatan. Tanpa banyak tanya, lelaki itu mempersilakan Somchai masuk. "Masuklah, hujan belum akan berhenti." Somchai ragu, tapi udara dingin membuatnya tak punya pilihan. Ia duduk di tikar pandan basah, menatap sekeliling. Rumah itu sederhana, dinding papan bambu, tapi terasa damai. Aroma kayu dan teh hangat bercampur di udara. "Namamu siapa, anak muda?" tanya lelaki itu sambil menuangkan air panas ke cangkir kecil. "Somchai, dari kuil di utara." "Oh, biksu. Semoga perjalananmu diberkahi." Suara lelaki itu lembut, sama sekali tidak seperti gambaran yang Somchai tanamkan selama ini tentang orang Islam yang kasar dan keras. Ia hanya diam, menatap lelaki itu yang sedang menyiapkan makanan sederhana, nasi putih dengan ikan rebus dan sambal cabai. "Maaf, ini hanya makanan kampung," kata si lelaki tua sambil tersenyum. Somchai menunduk. "Terima kasih. Aku tidak pantas merepotkanmu." "Tidak apa-apa. Tamu adalah titipan Tuhan." Kata itu membuat dada Somchai hangat. Ia menatap wajah lelaki itu, keriput, tapi damai. Setelah makan, lelaki itu mengambil kitab kecil dari meja. Ia duduk bersila, membuka halaman, dan mulai melantunkan ayat Al-Quran dengan suara pelan dan mendalam. Suara itu, lembut, mengalun, seakan memeluk ruang kecil itu dengan ketenangan. Somchai tertegun. Ia tak mengerti artinya, tapi ada sesuatu dalam lantunan itu yang menenangkan hatinya. Tidak seperti doa yang biasa ia ucapkan dalam meditasi. Ini terasa hidup, seolah ada jiwa dalam setiap kata. "Apa itu?" tanya Somchai perlahan. "Ini Al-Quran," jawab lelaki itu. "Firman Tuhan kami. Dan kau membacanya setiap malam?" "Ya, karena di dalamnya ada cahaya." "Anak muda." Somchai terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kata Tuhan diucapkan dengan penuh kasih, bukan dengan ketakutan. Ia menatap lampu minyak yang bergoyang di antara mereka. Cahaya kecil itu memantul di mata lelaki tua itu, seolah menegaskan kebenaran dari ucapannya. Malam itu, Somchai tidur di pojok gubuk dengan pikiran yang tak tenang. Hujan di luar perlahan reda, tapi hatinya justru bergolak. Ia tak bisa melupakan suara bacaan itu. Setiap kali ia memejamkan mata, lantunan ayat itu kembali terdengar lembut, seperti panggilan yang sangat jauh namun terasa dekat di dada. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju cahaya yang selama ini ia tolak. Pagi itu, hujan sudah berhenti. Embun menempel di dedaunan bambu, dan sinar matahari menembus lembut dari balik kabut pegunungan. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di dalam gubuk kayu itu, Somchai terbangun dari tidur yang tak benar-benar nyenyak. Ia duduk bersandar di dinding bambu, menatap atap seng berkarat. Pikirannya penuh oleh suara yang semalam ia dengar, lantunan ayat Al-Quran yang mengalun lembut dari bibir lelaki tua Muslim itu. Suara itu seperti masih menggema di telinganya, menenangkan namun mengganggu pikirannya. Lelaki itu, yang ternyata bernama Pak Ibrahim, sedang menanak nasi di dapur sederhana. Aroma kayu bakar mengisi ruangan. Ia menoleh sambil tersenyum ramah. "Selamat pagi, Somchai. Tidurmu nyenyak?" Somchai mengangguk pelan. "Nyenyak, tapi aneh." "Aneh bagaimana?" "Suara bacaanmu semalam, itu terus ada di kepalaku." Pak Ibrahim tertawa kecil,
lalu duduk di depan Somchai sambil menuang teh hangat kedua cangkir kecil. Itulah ayat-ayat Tuhan. Nak, kalau hati bersih, ia akan menempel di sana. Tidak perlu paksaan. Somchai menatap cangkir teh di tangannya. Uap panas naik perlahan, seperti gerakan halus pikirannya yang mulai mencari makna. Apakah semua orang Islam membaca kitab itu? Tanyanya. Ya, karena itu petunjuk hidup kami. Di dalamnya ada jalan untuk orang yang mau mencari kebenaran. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar ringan. Petunjuk hidup. Ia mengingat guru-gurunya di kuil selalu berkata bahwa ketenangan hanya bisa dicapai dengan mengosongkan pikiran. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia mendengar bahwa ketenangan justru datang dari sesuatu yang mengisi hati, bukan dari kekosongan. Setelah sarapan, Somchai berpamitan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kuil. Pak Ibrahim memberikan payung bambu tua. Hati-hati di jalan. Nak, kalau hujan lagi, kau tahu di mana harus berteduh. Somchai menunduk hormat. Terima kasih, Tuan. Aku tak akan lupa kebaikanmu. Ia berjalan menuruni jalan tanah berlumpur yang menuju kuil. Tapi setiap langkah terasa berat. Dalam hatinya muncul suara yang tak bisa ia redam. Kenapa orang yang selama ini aku benci justru menolongku tanpa pamrih? Sampai di kuil, ia disambut oleh suara lonceng dan aroma dupa. Segalanya tampak sama, tenang, teratur, tapi entah mengapa terasa dingin. Saat malam tiba, ia duduk bermeditasi di ruang utama, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi alih-alih sunyi, yang ia dengar hanyalah gema bacaan Al-Quran yang pernah ia dengar di gubuk Pak Ibrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suara itu samar tapi jelas di hatinya. Ia mencoba melawan. Ini hanya imajinasi, katanya dalam hati. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat gema itu terdengar. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rindu akan sesuatu yang belum ia pahami. Beberapa hari berlalu, Somchai menjadi lebih pendiam. Ia jarang bicara dengan biksu lain. Dalam setiap meditasi, pikirannya selalu kembali ke malam badai itu. Ke wajah Pak Ibrahim yang teduh. Ke lantunan ayat yang lembut. Ia mulai bertanya dalam hati. Apakah mungkin aku selama ini salah paham tentang mereka? Mengapa suara itu terasa damai, bukan mengganggu? Pada suatu malam yang sunyi, ia berdiri di beranda kuil, menatap ke lembah tempat masjid kecil di desa Muslim berdiri. Cahaya lampu masjid berkelip di kejauhan. Suara azan Isya menggema lembut tertiup angin, dan kali ini, ia tidak menutup telinganya. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan. Untuk pertama kalinya, Somchai tidak merasa terganggu. Justru hatinya terasa hangat. Ada getaran lembut di dada, seperti panggilan yang sudah lama ia abaikan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tapi satu hal pasti, rasa ingin tahu itu telah tumbuh, pelan-pelan, menembus dinding kebencian yang selama ini ia banggakan. Dan dari situlah, perjalanan menuju cahaya akan benar-benar dimulai. Sejak pertemuannya dengan Pak Ibrahim, hidup Somchai tidak pernah sama. Setiap kali gong kuil dipukul untuk memulai meditasi, hatinya justru menolak hening. Di ruang doa yang biasanya menjadi tempatnya menemukan kedamaian, kini hanya ada kebingungan. Ia duduk bersila di hadapan patung Buddha, mencoba memusatkan pikiran. Tapi setiap kali matanya terpejam, suara lantunan ayat Al-Quran dari lelaki tua itu muncul lagi. Jelas, lembut, dan menenangkan. Suara yang dulu ia benci, kini justru meneduhkan jiwanya. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Gumamnya pelan. Hari demi hari, Somchai semakin gelisah. Ia mencoba memperbanyak meditasi, menambah jam doa, bahkan berpuasa dari bicara selama beberapa hari. Tapi semakin ia menahan, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk mencari tahu tentang Islam. Suatu pagi, saat ia sedang menyapu halaman kuil, datang seorang biksu senior bernama Bhante Surin, sosok yang sangat disegani di kuil itu. Wajahnya keras, suaranya tegas. Somchai, katanya tanpa basa-basi,
Aku dengar kau sering ke desa muslim di bawah lembah. Benarkah? Somchai terkejut. Ia menunduk, berusaha tenang. Saya hanya melewati jalan itu, Bhante. Jangan berbohong. Suara biksu tua itu meninggi. Kami mendengar kau pernah bermalam di rumah seorang muslim. Itu perbuatan terlarang. Mereka bukan dari jalan kebenaran. Somchai membeku. Dadanya bergetar menahan perasaan yang campur aduk. Takut, malu, tapi juga kesal. Bhante, katanya lirih. Orang itu menolongku waktu aku hampir mati kedinginan. Dia tak meminta imbalan apapun. Bhante Surin menatapnya tajam. Itu tipu daya mereka. Mereka menolongmu agar kau terpengaruh. Jangan tertipu oleh belas kasihan palsu. Islam adalah jalan gelap. Somchai. Jauhkan dirimu sebelum terlambat. Somchai diam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat bukanlah tipu daya. Ia melihat ketulusan, bukan kebencian. Ia mendengar kedamaian, bukan kemarahan. Hari itu, Somchai diminta memperbanyak meditasi dan menjauh dari pengaruh luar. Tapi semakin ia berusaha taat, hatinya justru semakin memberontak. Malam harinya, ia duduk sendirian di kamar kecilnya. Lilin di depannya bergetar ditiup angin. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Jika mereka sesat, mengapa hati ini merasa damai setiap kali mendengar nama Tuhan mereka? Jika mereka salah, mengapa mereka begitu lembut dan penuh kasih? Air mata perlahan menetes di pipinya. Ia menatap langit-langit kayu kuil, lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia mencoba mengingat bacaan yang ia dengar dari Pak Ibrahim. Allahu Akbar. Kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Pelan, nyaris tak terdengar. Tapi begitu ia mengucapkannya, hatinya bergetar hebat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, ia mencoba mencari jawaban. Diam-diam ia menuruni bukit menuju pasar kota, tempat para pedagang muslim menjual barang. Dengan hati-hati, ia mencari toko buku kecil dan membeli terjemahan Al-Quran dalam bahasa Thailand. Ia menyembunyikannya di dalam jubahnya, takut ketahuan. Malam itu, di kamarnya yang remang, ia membuka halaman pertama. Ayat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tangannya gemetar, matanya mulai basah. Kata-kata itu terasa seperti pelukan. Tak ada ancaman, tak ada kebencian, hanya kasih yang dalam dan tenang. Ia membaca terus, halaman demi halaman, dan setiap kalimat terasa seperti menjawab kegelisahan yang selama ini tak bisa ia temukan dalam ritualnya. Hatinya seperti disiram air sejuk setelah sekian lama terbakar oleh kebingungan. Di luar, lonceng kuil berdentang menandakan waktu doa malam. Tapi Somchai tidak bergerak. Ia hanya menatap mushaf kecil itu, dan dalam hatinya berkata pelan, jika ini yang disebut cahaya, mengapa aku baru melihatnya sekarang? Malam turun perlahan di pegunungan utara Thailand. Kabut lembut menyelimuti kuil yang sunyi. Di kejauhan, suara jangkrik beradu dengan desir angin dari celah jendela kayu. Di dalam kamarnya yang kecil, biksu muda bernama Somchai duduk di bawah cahaya lilin yang bergetar. Di pangkuannya, tergeletak sebuah buku lusuh berwarna hijau, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Thailand. Sudah beberapa hari ia menyembunyikan kitab itu dari para biksu senior. Setiap malam, ketika semua orang telah tertidur, ia menyalakan lilin dan membaca diam-diam, seolah sedang menyelami dunia yang sama sekali baru. Malam itu, halaman yang ia buka tertulis, sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tangannya berhenti. Matanya mulai basah. Ia mengulang kalimat itu berulang-ulang, seakan tak percaya bahwa ada kalimat seindah itu. Tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Somchai menatap langit-langit, lalu menutup kitab itu perlahan. Selama ini aku diajarkan untuk melepaskan diri dari dunia. Tapi ayat ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menyuruhku lari, ia mengajariku untuk sabar dan kuat. Air matanya jatuh ke halaman kitab. Ia menunduk,
Tubuhnya bergetar halus. Sesuatu di dalam dirinya seperti pecah, bukan karena sedih, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dikenal oleh Tuhan. Selama bertahun-tahun, ia berdoa pada keheningan, mencari kesadaran tertinggi tanpa arah. Tapi malam itu, ia mendengar jawaban yang nyata. Bukan dari dalam dirinya, tapi dari suara yang lebih tinggi, lebih lembut, dan penuh kasih. Ia membuka halaman lain. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kali ini ia menangis keras. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang. Suara isak tangisnya menggema pelan di ruangan sempit itu, bercampur dengan suara hujan gerimis di luar. Bagaimana mungkin? Tuhan yang selama ini aku tolak, justru menyambutku dengan kasih seperti ini. Gumamnya dengan suara parau. Lilin di depannya hampir padam. Tapi cahaya kecil itu cukup untuk menerangi wajahnya yang kini basah air mata. Dalam cahaya itu, terlihat bayangan lembut, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat dari hatinya. Malam itu, Somchai tak tidur. Ia terus membaca hingga subuh, melafalkan setiap ayat dengan lidah yang terbata-bata tapi hati yang mantap. Setiap kalimat yang ia baca membuat dadanya terasa ringan, pikirannya tenang, dan jiwanya seperti dibersihkan. Ketika fajar menyingsing, suara azan dari masjid di lembah bawah terdengar samar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Somchai menatap keluar jendela kuil. Kabut mulai terangkat. Sinar matahari keemasan menembus pepohonan pinus. Ia tidak lagi menutup telinganya seperti dulu. Ia justru berdiri, menatap ke arah suara itu, dan air matanya mengalir lagi tanpa bisa ia tahan. Kenapa? Suara itu sekarang terasa indah, katanya lirih. Ia tahu, hatinya telah berubah. Kebencian yang dulu ia pelihara kini runtuh seperti abu tertiup angin. Yang tersisa hanyalah kerinduan. Kerinduan untuk mengenal lebih dalam Tuhan yang selama ini memanggilnya dengan lembut. Hari itu, untuk pertama kalinya, Somchai tersenyum dalam keheningan. Senyum yang lahir bukan dari kemenangan batin, tapi dari ketenangan seorang pencari kebenaran yang akhirnya menemukan cahaya di ujung gelap pencariannya. Beberapa minggu berlalu sejak malam penuh air mata itu. Somchai tak lagi sama. Wajahnya tampak lebih lembut. Sorot matanya tak lagi keras. Tapi di dalam hati, ia tahu, ketenangan yang ia rasakan justru membawa badai besar yang akan datang. Suatu sore, ia sedang membaca terjemahan Al-Quran di kamarnya ketika suara langkah kaki terdengar di lorong kuil. Suara itu berat dan tergesa. Somchai! Pintu kamarnya terbuka keras. Dua biksu senior berdiri di depan pintu. Wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka memegang buku hijau lusuh, terjemahan Al-Quran yang disembunyikannya. Apa ini? Suara Bhante Surin menggelegar. Somchai terdiam. Wajahnya pucat, tapi suaranya tenang. Itu kitab yang aku baca untuk mencari kebenaran. Kebenaran? Bhante Surin menatap tajam. Kebenaran dari agama lain? Kau telah ternoda, Somchai. Ini pengkhianatan terhadap ajaran dan kuil. Somchai menunduk. Hatinya gemetar, tapi tidak lagi karena takut. Ia berkata lirih, Bhante, aku hanya ingin tahu, kenapa ajaran mereka membuat hatiku tenang? Kenapa aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya? Bhante Surin menampar meja kayu hingga lilin di atasnya jatuh. Itu godaan. Itu racun dalam pikiranmu. Jika kau tidak bertobat malam ini, kau akan diusir dari kuil. Hening sejenak. Angin malam masuk dari jendela, meniupkan cahaya lilin yang bergetar. Somchai mengangkat wajahnya. Matanya berair tapi mantap. Kalau mencari kebenaran membuatku diusir, maka biarlah begitu. Kata-kata itu membuat para biksu terdiam. Dalam ruangan sunyi itu, hanya terdengar suara gong dari aula kuil menandakan waktu doa malam. Tapi Somchai tak bergerak. Ia menatap kitab hijau yang diambil dari tangannya, lalu berkata, Aku tidak tahu apa yang menungguku, tapi hatiku sudah memilih jalannya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di depan jendela kamarnya,
menatap cahaya bulan yang menembus pepohonan. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Dalam diam, ia berdoa, bukan dengan mantra, tapi dengan kata yang baru ia kenal. Allahu Akbar, tunjukilah aku jalan MU yang lurus. Air matanya mengalir. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan lagi biksu seperti dulu. Saat fajar menyingsing, ia mengambil keputusan besar. Ia menanggalkan jubah oranye yang selama ini menjadi lambang statusnya. Dilepaskannya satu persatu, hingga tubuhnya hanya terbalut kain putih polos. Ia memandangi jubah itu lama-lama, lalu menunduk hormat. Terima kasih untuk semua perjalanan, tapi kini aku harus melangkah sendiri. Ia berjalan keluar kuil. Langkahnya pelan tapi mantap. Di tangannya, ia menggenggam terjemahan Al-Quran yang diselamatkannya dari para biksu semalam. Udara pagi menusuk kulit, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Namun kebebasan itu berharga mahal. Beberapa biksu mengejarnya, berteriak, "Somchai, kembalilah. Jangan rusak jalanmu." Tapi ia terus berjalan tanpa menoleh. Ia menuruni jalan curam yang menuju lembah, menembus hutan lebat, sementara kabut pagi menelan tubuhnya perlahan. Di tengah perjalanan, ia berhenti di tepi sungai kecil. Ia menatap pantulan wajahnya di air yang tenang, wajah seorang pencari yang kehilangan segalanya, tapi menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar Tuhanku, maka bimbinglah langkahku." Angin berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Somchai menatap langit yang mulai terang, lalu melanjutkan langkahnya menuju selatan, menuju perbatasan Malaysia, ke arah negeri di mana azan berkumandang lebih sering daripada lonceng kuil. Perjalanan baru pun dimulai, perjalanan seorang mantan biksu menuju cahaya Islam. Perjalanan panjang menembus hutan dan lembah akhirnya membawa Somchai ke perbatasan Malaysia, tepat di daerah kecil bernama Pasir Mas, di negara bagian Kelantan. Hari itu matahari mulai condong ke barat. Udara hangat menyentuh wajahnya, tapi langkahnya goyah karena lelah. Tubuhnya kotor, jubah oranye yang dulu ia kenakan telah ia tinggalkan. Kini ia hanya mengenakan kain putih polos. Di kejauhan, ia mendengar suara yang sudah lama menuntunnya dari jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan yang dulu ia benci, kini membuat jantungnya bergetar dan air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Ia berjalan mengikuti arah suara itu, menyusuri jalan kecil di antara rumah-rumah kayu penduduk. Anak-anak Muslim berlarian membawa Al-Quran kecil di tangan mereka. Orang-orang tersenyum menyapanya meski mereka tak mengenalnya. Hatinya semakin hangat. Mengapa mereka terlihat begitu damai? Batinnya berkata. Di ujung jalan, tampak sebuah masjid kecil berdinding putih dengan kubah hijau pucat. Suara azan masih berkumandang. Tanpa sadar, Somchai berhenti di depan pintu masjid. Ia berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Seorang lelaki paruh baya keluar dari dalam masjid. Wajahnya teduh, mengenakan baju koko putih dan sarung hijau. Ia menatap Somchai penuh rasa ingin tahu. "Kau dari mana, anak muda?" Tanyanya lembut dalam bahasa Melayu yang Somchai hanya pahami sebagian. Somchai menunduk, mencoba merangkai kata. "Saya, dari Thailand. Saya mencari Tuhan." Lelaki itu tertegun. Ia mendekat, memegang bahu Somchai dengan hangat. "Masuklah, sini, duduk, ceritakan." Di dalam masjid kecil itu, Somchai bercerita dengan bahasa patah-patah dan isyarat tangan. Ia menceritakan tentang kuil, tentang malam badai, tentang Pak Ibrahim, tentang kitab hijau yang membuatnya menangis, dan tentang suara azan yang terus memanggilnya sampai hari ini. Lelaki itu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa Allah sudah lama menuntunmu," katanya pelan. Ia tersenyum. "Apakah kau ingin mengenal Islam lebih jauh?" Somchai mengangguk, dengan mata basah. "Tidak hanya mengenal," katanya, suaranya bergetar. "Aku ingin
menjadi bagian darinya. Beberapa jamaah berkumpul. Mereka duduk melingkar di sekeliling Somchai. Wajah mereka penuh haru. Seorang ustaz tua datang membawa mushaf kecil dan berkata lembut, "Anak muda, ucapkan kalimat ini dengan hatimu." Somchai menatap mereka satu persatu, lalu memejamkan mata. Air matanya tak berhenti mengalir. Ustaz menuntunnya perlahan-lahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara itu lirih, bergetar, tapi jelas. Begitu kalimat terakhir keluar dari bibirnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. "Kenapa aku merasa ringan? Kenapa aku merasa seperti lahir kembali?" katanya sambil terisak. Ustaz itu tersenyum, menepuk pundaknya pelan. "Karena hari ini, engkau baru saja lahir sebagai saudara kami, Abdullah Somchai." Suasana hening. Lalu tiba-tiba, Somchai menunduk ke lantai, menempelkan dahinya ke sajadah hijau. Itulah sujud pertamanya. Tubuhnya bergetar. Air matanya menetes membasahi lantai masjid. Dalam sujud itu, ia merasa seluruh beban hidupnya luruh. Kebencian, kesombongan, dan kesesatan yang dulu ia pelihara, semuanya hilang seketika. Allahu Akbar. Hanya kalimat itu yang keluar dari bibirnya. Suara tangisnya bergema di dalam masjid yang sunyi. Para jamaah ikut terharu. Beberapa menitikan air mata. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang mantan biksu yang menemukan cahaya Islam. Setelah beberapa lama, Somchai bangkit dari sujudnya. Wajahnya basah, tapi senyumnya tenang. "Sekarang aku tahu," katanya pelan. "Suara azan itu bukan panggilan asing. Itu suara cinta dari Tuhan yang selama ini aku cari." Ustaz menunduk haru. "Selamat datang, saudaraku. Allah telah memilihmu dari jauh, dan kini engkau berada di rumahnya." Masjid kecil itu kini dipenuhi cahaya sore yang lembut. Sinar matahari masuk lewat jendela, jatuh tepat di wajah Somchai yang masih berlutut. Wajah seorang manusia yang akhirnya menemukan kedamaian sejati. Waktu berlalu. Sudah 2 tahun sejak hari ketika Somchai, kini dikenal dengan nama Abdullah Somchai, bersujud pertama kalinya di masjid kecil Kelantan itu. Hidupnya berubah total. Ia bukan lagi seorang biksu dengan jubah oranye, melainkan seorang lelaki sederhana dengan jubah putih dan peci lembut di kepalanya. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar. Ia berwudu dengan air dingin, lalu berdiri di saf paling depan di masjid, menunggu azan subuh. Suara muazin kini bukan lagi panggilan asing baginya. Itu adalah suara yang paling ia rindukan setiap hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia tersenyum setiap kali mendengarnya. "Inilah suara yang dulu aku benci. Tapi justru suara inilah yang membawaku ke jalan Allah," bisiknya dalam hati. Selepas sholat, ia selalu duduk di pojok masjid, membaca Al-Quran perlahan. Meski lidahnya belum fasih, setiap huruf ia lafalkan dengan penuh cinta. Air matanya sering jatuh tanpa ia sadari. "Dulu aku mencari kedamaian di dalam diam," katanya suatu pagi kepada seorang jamaah muda. "Tapi ternyata kedamaian sejati ada di dalam sujud." Kini, Abdullah mengajar anak-anak di kampung itu. Ia mengajari mereka menulis huruf Arab, bercerita tentang kasih sayang Allah, dan kadang berbagi kisah masa lalunya. Setiap kali ia menceritakan perjalanan hidupnya, anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. "Paman dulu seorang biksu?" tanya seorang anak kecil polos. Abdullah tersenyum, menatap langit biru di luar jendela. "Ya, nak. Dulu aku mencari Tuhan di banyak tempat. Tapi ternyata Tuhan sudah lama menungguku di hatiku sendiri." Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Abdullah berjalan di tepi sawah. Angin lembut meniup kain jubahnya, burung-burung terbang pulang, dan langit berubah jingga keemasan. Ia berhenti, menatap jauh ke arah utara, ke pegunungan Thailand tempat kuil lamanya berdiri. Hatinya tenang, tidak ada dendam, tidak ada sesal. Ia hanya berbisik lirih. "Semoga mereka juga suatu hari nanti menemukan cahaya seperti yang kutemukan."
Ia mengingat wajah Pak Ibrahim, lelaki tua yang dulu menolongnya di malam badai. Kini Pak Ibrahim sudah wafat, tapi dalam setiap doa, Abdullah selalu menyebut namanya. Semoga Allah merahmatinya. Lewat tangan orang itu, Allah menyentuh hatiku. Sore itu, azan maghrib berkumandang. Abdullah berhenti melangkah, menatap langit. Suara azan yang dulu menakutinya kini membuatnya meneteskan air mata. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ia menunduk, menengadahkan tangan, dan berkata dengan suara gemetar, "Ya Allah, Engkau yang membawaku dari kegelapan menuju cahaya, dari kebencian menuju cinta, dari kesesatan menuju kebenaran. Jadikan hidupku saksi bahwa Engkau maha lembut dalam memberi hidayah." Air matanya jatuh satu persatu. Lalu ia berjalan menuju masjid. Langkahnya ringan, wajahnya damai. Di masjid kecil itu, jamaah sudah berkumpul. Ustaz yang dulu membimbingnya tersenyum ketika melihatnya datang. "Abdullah, mari, iqamah sudah dikumandangkan." Abdullah mengangguk, mengambil tempat di saf pertama. Ketika ia bersujud, kamera menyorot wajahnya dari dekat. Cahaya lampu masjid lembut memantul di pipinya yang basah air mata. Suara azan terakhir mulai menghilang, berganti dengan lantunan ayat suci yang ia cintai. Allah membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada cahayanya. Narasi pelan menutup adegan. Bagi sebagian orang, hidayah datang dalam kesenangan. Tapi bagi sebagian lainnya, hidayah datang melalui luka, kebingungan, dan air mata. Karena hanya hati yang pernah tersesat yang benar-benar tahu betapa indahnya ketika akhirnya menemukan jalan pulang. Kamera menyorot langit malam Kelantan. Masjid kecil itu kini terlihat dari atas, diterangi cahaya bulan dan suara lembut lantunan Al-Quran. Dan di dalamnya, seorang mantan biksu yang dulu membenci Islam kini bersujud dengan air mata, memuji Tuhannya dalam damai yang sejati.